Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Maisanduta dengan NIM 241700013 dari Universitas Malikus Saleh, jurusan Informatika. Hari ini saya akan membahas materi mengenai keamanan pada sistem operasi serta proses manajemen user, firewall, dan update sistem. Keamanan sistem operasi adalah aspek penting dalam menjaga integritas, kerahasiaan, dan ketersediaan data di era digital. Di masa ini, serangan semakin kompleks dan beragam sehingga perlindungan terhadap komputer menjadi prioritas utama. Tujuan keamanan dalam sistem operasi komputer yakni mengantisipasi risiko berupa ancaman cyber yang dapat membahayakan perangkat kita. Untuk menjalankan tujuannya, sistem keamanan dibangun berdasarkan 5 prinsip, yaitu yang pertama ada konfidensial. Konfidensial atau kerahasiaan adalah data, pesan, atau sistem perangkat yang hanya boleh diakses oleh orang yang berhak. Selain itu, informasi yang ada di dalam sistem tersebut bersifat rahasia, sehingga kerahasiaan pada keamanan jaringan Anda patut dipertanyakan apabila ada orang yang tidak berkepentingan bisa mengakses datanya. Yang kedua ada authentication. Autentikasi berguna untuk membuktikan validasi pengguna yang ingin mengakses data atau sistem komputer. Pada awalnya, autentikasi hanya dijalankan menggunakan username dan password. Seiring berjalannya waktu, model autentikasi berkembang menjadi lebih rumit, mulai dari token, PIN, kode OTP, biometrik, bahkan multi-factor authentication. Yang ketiga ada integritas. Keamanan pada sistem operasi hendaknya menjaga integritas data di dalam perangkat komputer. Data yang ada di dalam sistem operasi hanya bisa diubah oleh orang yang berwenang dan memiliki akses terhadap data tersebut. Yang keempat ada availability. Sistem harus selalu bisa digunakan ketika dibutuhkan. Sistem, layanan, dan data harus selalu dapat diakses oleh pengguna yang berhak dan kapanpun dibutuhkan. Yang kelima ada akses control. Prinsip terakhir ini berarti data atau sistem operasi hanya diberikan kepada orang tertentu. Singkatnya, akses hanya diberikan terbatas kepada beberapa orang dengan role dan departemen tertentu dalam suatu organisasi atau institusi. Orang yang tidak diberi akses tidak dapat melihat, apalagi pihak eksternal organisasi. Selanjutnya kita akan membahas manajemen user. Manajemen user adalah proses mengatur identitas, hak akses, dan aktivitas pengguna dalam sistem operasi, di mana pengguna memiliki akses dan kontrol pada aset digital. Tujuannya adalah agar setiap pengguna hanya bisa melakukan tindakan sesuai wewenangnya dan sistem tetap aman dari penyalahgunaan. Ada beberapa jenis user pada iOS, yaitu administrator, user, dan guest. Administrator memiliki izin untuk mengakses semua file pada komputer. User normalnya dapat melakukan semua seperti menambahkan, menghapus, dan mengedit file terkecuali beberapa berkas tertentu seperti dalam main directory. Yang terakhir, guest hanya dapat melihat tanpa bisa menambahkan ataupun menghapus berkas. Ada beberapa fungsi manajemen user seperti yang pertama, membuat dan mengelola akun pengguna. Administrator dapat menentukan untuk membuat user baru, menghapus user, dan mengubah password, serta hak akses user yang hanya memiliki izin untuk melihat dan mengubah serta menjalankan file. Yang kedua, menjaga keamanan pengguna. Mencegah akses mencurigakan dengan cara verifikasi login, mengatur batasan akses user, dan menonaktifkan akun yang mencurigakan. Yang terakhir, mengatur kebijakan keamanan. Administrator dapat menetapkan beberapa aturan seperti minimal panjang password, pembatasan jam login, kebijakan login otomatis, dan masa berlaku password. Adapun beberapa manfaat dari manajemen user seperti meningkatkan keamanan sistem. Dengan pembatasan akses, hanya user yang berwenang yang dapat mengubah pengaturan penting atau mengakses data sensitif. Contohnya, file sistem tidak bisa dihapus oleh pengguna biasa. Yang kedua, menjaga privasi data pengguna. Setiap pengguna memiliki ruang kerja sendiri yang terpisah, sehingga data tidak tercampur antar akun. Contohnya, akun Windows, kamu tidak bisa melihat file di akun orang lain di folder si user. Yang ketiga, mencegah kerusakan akibat kesalahan pengguna. Karena hak akses dibatasi, pengguna biasa tidak bisa melakukan tindakan yang dapat merusak sistem. Yang keempat, memudahkan administrasi dan pemeliharaan. Administrator dapat mengelola banyak pengguna sekaligus dengan cepat. Misalnya memberikan hak akses massal, mengganti password bersama, atau mengatur kebijakan umum. Contohnya,
Admin jaringan di kantor bisa menonaktifkan 10 akun karyawan sekaligus untuk melakukan maintenance. Dan yang terakhir, meningkatkan efisiensi penggunaan komputer bersama. Jika satu perangkat digunakan oleh banyak orang, setiap orang bisa memiliki pengaturan dan dokumen sendiri tanpa saling mengganggu. Contohnya di sekolah, setiap siswa login dengan akun masing-masing untuk menyimpan hasil tugas. Selanjutnya kita akan membahas tentang firewall. Firewall adalah sistem pengamanan jaringan yang berfungsi untuk memantau, menyaring, dan mengontrol lalu lintas data yang masuk dan keluar dari komputer atau jaringan berdasarkan aturan keamanan tertentu. Ada beberapa fungsi firewall seperti menyaring lalu lintas data guna untuk memeriksa setiap paket data yang masuk keluar dan menolak paket yang mencurigakan. Yang kedua, mencegah akses tidak sah, menghalangi komputer atau pengguna asing mengakses sistem tanpa izin. Yang ketiga, melindungi dari serangan malware dan hacker dengan cara mendeteksi dan memblokir koneksi dari IP berbahaya. Yang keempat, mengatur koneksi jaringan. Hanya mengizinkan aplikasi tertentu untuk terhubung ke internet. Jangan menganggap remeh firewall. Tanpa firewall, komputer atau jaringan ibarat rumah tanpa pintu dan pagar. Siapapun bisa masuk, mengintip atau mencuri sesuatu. Ada beberapa hal buruk yang terjadi jika kamu tidak menggunakan firewall. Yang pertama, rentan terhadap serangan hacker. Tanpa firewall, sistem kamu terbuka langsung ke internet dan hacker dapat dengan mudah menanam virus pada komputer. Yang kedua, masuknya malware, virus, dan trojan dengan mudah. Firewall berfungsi menyaring lalu lintas data. Tanpanya, semua data yang datang dan akan langsung diterima, termasuk yang berbahaya. Yang ketiga, tidak ada pengawasan terhadap koneksi jaringan. Tanpa firewall, sistem operasi tidak bisa mendeteksi atau mencatat aktivitas koneksi. Artinya, kamu tidak tahu siapa yang mengakses komputermu. Yang keempat, koneksi internet bisa disalahgunakan. Aplikasi atau program jahat, misalkan spyware, bisa mengirim data keluar tanpa kamu ketahui karena tidak ada kontrol keluar. Jaringan lokal bisa diserang dari dalam. Tanpa firewall internal, serangan tidak selalu datang dari luar, bisa juga dari perangkat lain di jaringan yang sama. Yang keenam, sulit melacak asal serangan. Firewall biasanya mencatat log semua aktivitas koneksi. Tanpa log itu, administrator tidak bisa menelusuri dari mana serangan datang. Contoh bahaya dari tidak menggunakan firewall ialah saat kita ingin mendownload aplikasi dari internet, terkadang kita mungkin aman saat mendownload sesuatu. Tapi saat kita lengah, bisa saja pemilik website menaruh virus di dalam file tersebut yang akan membuat komputer kita akan tercemar oleh virus komputer. Dan selanjutnya adalah update system. Update system adalah proses memperbarui sistem operasi seperti kernel, driver, dan aplikasi bawahannya. Update sistem umumnya dilakukan beberapa minggu sekali agar sistem tetap aman, stabil, dan lebih optimal. Update biasanya diberikan pengembang iOS kepada user seperti Microsoft untuk Windows, Apple untuk macOS, Canonical untuk Ubuntu. Ada beberapa tujuan dilakukannya sistem update seperti keamanan, guna menambal celah keamanan agar tidak dimanfaatkan oleh hacker atau malware. Stabilitas, memperbaiki bug atau error yang menyebabkan crash, hang, atau blue screen pada patch update sebelumnya. Yang ketiga, performa, meningkatkan efisiensi penggunaan CPU, RAM, dan baterai. 4. Kompatibilitas, aplikasi terus berkembang. Update sistem dilakukan agar sistem dapat berjalan normal pada software dan hardware terbaru. Yang kelima, fitur baru, menambahkan fitur baru untuk memberikan pengalaman baru pada pengguna, seperti memberikan layanan Copilot pada Windows 11. Ada beberapa risiko jika tidak dilakukan update sistem, seperti membuka celah keamanan yang membuat hacker mudah menyusupkan virus dan malware ke dalam komputer. Yang kedua, rentan terhadap virus, dikarenakan sistem tidak dapat mengenali ancaman terbaru yang dibuat para hacker. Yang ketiga, sistem tidak stabil, dikarenakan software dan hardware yang terus update. Yang keempat, menurunnya performa, sistem menjadi lambat karena penumpukan bug lama. Sekian penjelasan materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.